Hai. Halo. Jadi hari ini adalah video kedua di YouTube ini. Hari ini kita mau bikin video Tanya jawab. Q&A. Jadi kemarin aku udah sempet bikin di story Instagram. Jadi kita bakal pilih beberapa pertanyaan. Selebgram. Bukan. Kita langsung aja ya. Ya. Pertanyaan pertama dari Your Edis Guy. Dari kalian yang suka cemburuan siapa? Tuh. 2, 3, udah aku. Nah. Kalau misalkan di persenin gitu 100% dia tuh 90. Aku 10%. Jangan percaya. Bahkan kurang gitu. Bahkan lagi jangan percaya. Dia juga cemburuan kok. Cemburu itu boleh asal tahu batasan. Dah, next ya. Dari Sabrina FN23_. Coba ceritain pertama kali kalian kenal itu di mana dan tahun berapa? Kamu aja deh yang jawab. Ya. Kenal di sekolah, di SMA. Jadi kita sama-sama masuk ke SMA yang sama, kelas 10 tahun 2014. Udah, itu kenal. Pertama kali ketemu di situ, tapi kan belum itu. Pokoknya pertamanya di situ. Terus karena sekelas jadi ya udah sering ngobrol. Itu dulu awalnya. Terus next ya. Ya. Dari hi.vita__ tips jadi orang yang bodo amat kak. Silakan. Aduh. Loh, gimana? Silakan. Ya intinya apa ya? Cuek aja gitu. Maksudnya pikirin diri sendiri aja, bukan berarti egois ya. Maksudnya selagi itu baik untuk diri kamu atau Lingkungan. dan lingkungan sekitar itu ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang ngejudge, nge-hate itu wajar. Tapi jadiin hal-hal kayak gitu tuh buat motivasi. Jadi tangga gitu ya. Ya, tangga step buat ke jenjang berikutnya gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu malah bikin kita stuck atau bahkan down. Iya. Down boleh sih, tapi ya ayo bangkit lagi, jangan sampai down terus gitu loh. Manusiawi nggak sih? Iya, itu manusiawi Tapi wajar. ya sewajarnya aja, secukupnya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai bikin kita tuh nggak berani maju Ya, gitu. pokoknya buktiin aja kalau kita tuh nggak buruk kayak apa yang mereka omongin gitu loh. Jadi jadiin motivasi. Itu sih, itu berat tapi memang harus dilakuin. Udah, next ya. Dari _naura.sy. Mulai saling kenal sampai akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan sejak kapan? Lanjutin nih yang tadi ya. Kita ketemu 2014, masuk ke satu SMA yang sama. Jadi sebelumnya kita nggak kenal. Terus habis itu kita satu kelas, sering nongkrong. Pas nongkrong tuh juga kayak cuma sekedar tahu, ngerti nggak sih? Kita jarang ngobrol kan nongkrong. Nah tuh, kita tuh cuma kayak, aku cuma tahu itu Dimas. Yaudah, kita nggak pernah pas nongkrong kayak ngobrol bareng, itu jarang. Tapi kita sering kita tuh di circle yang sama intinya gitu. Kalau kamu kan kayak orangnya so asik gitu, kayak ya Baur. maksudnya gampang ya. Kalau Ya, kan kayak dia pendiam. kalau nggak diajak ngobrol ya udah nggak ngobrol. Terus kita tuh mulai intens chat yang emang awalnya kan dia ngechat aku tuh cuman sekedar nanya PR gitu kan, besok ada PR gak, terus kayak minta jawaban gitu-gitu kan. Nah, mulai intens chat yang emang nggak bahas tugas, nggak bahas soal sekolah, udah mulai bahas soal kehidupan pribadi kita, mulai dari keluarga dan lain-lain tuh Desember 2014. Terus di bulan Mei 2015 kita tuh ada satu kegiatan sekolah, homestay gitu kan. Tadinya aku tuh udah kayak udah nggak usah iniin ke dia lagi, soalnya dia narik ulur banget gitu loh. Tapi aku posisinya tuh udah baper, soalnya kan kita udah chattingannya udah bukan yang kayak soal sekolah doang gitu. Nah pas Mei itu ada kegiatan homestay ke desa. Nah dari situ kayak ya dia kayak, aku baru pertama kali ngelihat dia peduli secara langsung, nggak via chat. Jadi dulu tuh aku sempet ngatain dia so asiknya tuh di chat doang, karena kalau ketemu tuh diem-dieman. Terus akhirnya pas di bulan Mei itu aku kayak, Soalnya kayak risih nggak sih kalau misalkan satu kelas kayak teman-teman pada tahu gitu. oh dia tuh orangnya nggak bisa diceng-cengin gitu loh guys. Bukan nggak bisa sih, kayak malu Risih. aja gitu, Ya, nggak I risih know. sih. Ya udah. Malu aja. Aku tuh gak malu, cuman ya udah sih, namanya orang suka sayang mau gimana lagi. Nah pas di Mei Bisa. itu akhirnya aku kayak baru tahu tuh, oh ternyata dia
nggak di chat doang gitunya, misalnya care-nya pedulinya tuh nggak di chat doang, yang sendal aku hanyut terus kamu langsung loncat gitu loh. Ya jadi sendal dia kayak Nggak sengaja loh ya. kayaknya sih sengaja Aku nggak mau deh. difitnah. Terus dianyutin gitu, terus aku berenang kan kayak Enggak itu lebay gitu. banget. Dia yang tadinya nggak mau main air gara-gara sendal aku, ya namanya arusnya lumayan ini kan, sendalnya copot, terus dia tiba-tiba langsung loncat set. Udah deh kayak wow. Soalnya dia kan orangnya higienis banget gitu kan, kayak Ya nggak apa-apa nggak dong. bisa dia nyeker Ya gitu. nggak apa dong. Pokoknya homestay-nya itu di akhir Mei, terus dia di awal Juni ngomong kalau dia sayang sama aku. Kenapa memutuskan untuk memulai hubungan lebih dari teman berarti sama aku? Ya udah sayang aja. Ya udah, dan dia mah orangnya gitu, singkat kalau ngejawab. Jadi PDKT-nya tuh 6 sampai 7 bulanan lah. Berawal dari kita temen nongkrong gitu, satu circle yang sama. Udah ya. Next dari Kameya Hizarosifumi, maaf kalau salah. Beda berapa tahun, Kak? 1 bulan 1 hari. Dia 20 Oktober, aku 21 November. Sama-sama kelahiran 99. Next dari Tiara Ainda PTR _ tutor langgeng, Kak. Hehe. Yang pertama, Komunikasi. yang kedua jujur. Percaya. Jujur, percaya. Terus yang ketiga komitmen. Ini versi kita. Komunikasi itu harus komunikasi yang baik. Jadi kayak cara orang berkomunikasi itu beda-beda. Dan kita harus memahamin pasangan juga. Misalkan kayak aku pengen cerita nih sama dia, nah tapi dia tuh tipikal orang yang nggak bisa via chat, sedangkan aku sebenarnya sukanya via chat. Nah karena aku yang butuh dan aku perlu memahamin pasangan aku, jadi ya udah telepon. Pokoknya tuh gimana caranya harus bangun komunikasi yang baik di hubungan kalian. Itu beda-beda sih ya tiap pasangan, nggak mungkin semuanya sama. Pokoknya itu bangun komunikasi yang baik, karena percuma kita komunikasi lancar tapi Toxic. Terus yang kedua tadi jujur atau percaya ya. Itu sebenarnya nyambung sih, kayak kalau misalkan si pasangan cowok udah jujur, ya kita harus percaya gitu. Bukan dia jujur tapi kitanya overthinking, atau misalkan dia bohong tapi kita percaya, itu kan nggak bisa. Jadi itu harus bener-bener bangun kepercayaan dan ngasih kepercayaan gitu. Bangun kepercayaannya dengan apa? Ya harus jujur. Terus yang terakhir komit, ya itu tadi ya, harus niat awalnya tuh apa sih, punya hubungan gitu. Apakah kalau misalkan niat dia cuma main-main, ya susah sih sebenarnya mau langgeng tuh. Niat dia tuh sebenarnya apa, dan punya komitmen atau enggak sama kalian. Udah ya. Next dari Dian RMWT _11, kok Kak Fani bisa yakin banget sama Kak Dimas, gimana caranya sih Kak biar gak timbul netting sama mantan? Sebenarnya aku juga orangnya overthinking, aku juga nettingan banget. Cuman yang bikin aku percaya tuh bukan hanya sekadar dari aku, tapi dari dianya juga. Dia tuh orangnya bisa aku bilang sebenarnya jujur. Tapi kalau dia bohong, dia pernah bohong, itu bener-bener ketahuan banget. Di saat aku tahu dia orangnya jujur, ya udah aku harus kasih kepercayaan. Terus akhirnya kita sama-sama bangun kepercayaan. Jadi bukan dari aku doang, tapi dia juga ngebantu dengan cara dia jujur gitu. Terus dia juga tuh ngelengkapin aku banget, karena yang tadi aku bilang dia orangnya aku orangnya itu kan overthinking. Saya kadang juga nggak sabaran, sering sih nggak sabaran, kemudian, dan dia tuh orangnya sabar banget. Aku nggak tahu stok sabar dia berapa banyak, kayak dia sabar banget. Enggak. Yeah. Tuh, iya doang. Ya udah, kita next. Dari Adrian _Bagas 13, Kak tips nabung dong kayak kakak gimana? Jadi kita ini baru mulai nabung kayak gitu tuh kuliah. Jadi 2017 kita habis, Masya Allah. Jadi di 2017 itu kita sama-sama lulus SMA. Kita berdua sama-sama kuliah di Malang. Cuman di tahun 2018 itu aku pindah ke Semarang, aku pindah kuliah. Nah mulai nabung itu dari situ. Ya jadi waktu itu karena ada satu ATM yang nganggur, pada sayang nggak digunain, jadi ya udah kita iniin aja, kita manfaatin buat tempat nabung kita. Jadi tiap bulan kan kita dapat bulanan dari orang tua. Jadi pas udah dikasih langsung kita sisihin, bukan kita pakai dulu terus sisanya berapa baru kita tabung gitu. Karena kalau kayak gitu udah pasti uang aku habis gitu, karena aku nggak bisa megang. Jadi dulu tuh mikirnya kan kita kan LDR nih, kita LDR tuh cukup lama ya. Nah
kita kan ketemunya otomatis pas liburan semester doang kan, dan itu biasanya kita nggak dapet uang bulanan gitu kan, jadi kita tabung, jadi nanti waktu kita ketemu tuh kita bisa head on gitu, head on pada waktu itu maksudnya tuh kayak bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana gitu. Terus semenjak kita punya online shop ya, itu mulai juga tuh nabungnya kan berarti dari hasil kerja kita itu kan, itu ditabungnya ya sama sistemnya kayak misalkan dapat penghasilan misalnya 3 juta. Nah, kita tuh matokin kayak tiap bulan tuh minimal 500.000 atau minimal 1 juta gitu. Jadi dari penghasilan yang kita dapat itu kita sisihin untuk tabungan. Yang pertama tabungan di bank, terus yang kedua kita invest ke emas, logam mulia. Terus itu kan sisanya kita pakai nih jajan untuk keperluan. Jadi tuh yang istilahnya fleksibel, yang kita harus melakukan penyesuaian itu di kebutuhan sehari-hari gitu loh, ke pengeluaran kita. Dan nanti kalau misalkan ada sisa kita masukin ke celengan, jadi kita ada celengan buat seru-seruan aja gitu, tabungan kaget. Jadi kita bener-bener gak tahu isinya berapa, nanti kita buka kalau emang itu udah mau kita pakai untuk keperluan kita. Minum susu abis. Oh ya udah. Next dari Jihan dulu deh. Gimana sih Kak cara bagi waktu Kakak? Mungkin maksudnya tuh bagi waktu ini kali ya, antara kuliah, kerja gitu kali ya. Kita kan mulai kerja ini semenjak kuliah online kan, semenjak daring. By the way dia sekarang semester 9, aku sekarang semester 7. Dan waktu kuliah daring itu aku di semester 4, dia di semester 6. Cara bagi waktu kalau aku dulu tuh kan masih padat-padatnya ya. Aku kebetulan kuliah di teknik juga, ada tugas besar, ada macam-macam deh. Itu dari pagi sampai sore. Dulu kelas aku tuh hampir full dari pagi sampai sore. Itu aku sambil ngedengerin kelas, sambil kerjanya dulu kita packing gitu kan, packing hampers. Nah ntar malamnya setelah maghrib gitu ya, istirahat bentar baru nugas-nugas. Itu kalau untuk waktu bucin kan ya udah tiap hari ketemu. Soalnya dia tuh waktu semester udah nggak ada kelas ya. Aku udah nggak ada kelas, jadi tinggal bimbingan aja, emang agak susah komunikasi jadi, sama dosennya. Jadi ya udah, sebenarnya balik lagi ke kalian sih prioritasnya apa, dan kalian bisa maksudnya nyamannya tuh seperti apa. Kalau aku emang nyamannya nugas itu malam, jadi habis tugas capek langsung tidur gitu. Kalau misalkan nugas siang tuh kayak habis capek nggak bisa tidur gitu loh. Kalau siang nanggung kan, ntar malamnya malah begadang. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kalian juga. Udah ya. Next dari Indridian 1709. Hai Kak, salam kenal. Halo. Aku mau tanya gimana cara kakak untuk saling mengerti satu sama lain selama kakak bersama. Cara kita ngerti harus menerima kekurangan gitu loh. Kayak kadang kita aja tuh susah buat nerima kekurangan kita sendiri. Apalagi ini kan kita memilih untuk punya pasangan juga pasti punya kekurangan dong. Sebenarnya cara mengerti selama bersama tuh ya dengan nerima kekurangannya gitu loh. Dari Winta WNTA, kenapa Kak Dimas nggak mau makan daging Kak? Ya nggak doyan aja, nggak suka gitu. Dulu suka pas kecil banget. Pokoknya kata bundanya dia, tiba-tiba banget dia tuh nggak mau makan daging apapun, terus dalam bentuk masakan apapun. Jadi udah dimasak A, B, C, D tuh dia tetap nggak mau. Terus ya udah akhirnya mulai dari situ makannya tahu tempe telur. Jadi aku nggak makan ayam, kambing, ikan, seafood semua nggak sama sekali. Tapi kalau kayak bakso, anehnya dia kalau yang bener-bener diolah kayak pempek, bakso, terus somai itu masih mau. Nugget. Jadi kayak harus, tapi nuggetnya itu juga pilih-pilih harus yang baru banget mateng gitu. Kalau yang udah lama gitu dia nggak mau. Jadi aneh kan, ya gitu deh. Makanya kurus. Ya udah, next ya. Dari it's.me_Erina, pernah nggak kalian berdua bertengkar sampai ada yang nangis? Pernah. Aku sering nangis. Dia juga pernah, kita pernah berantem nangis bareng juga pernah. Udah kan? Next, Nih hampir mau terakhir ya, dari F.Arasya. Mengatasi bosan saat LDR, cari kegiatan lain gitu loh. Tapi bukan berarti cari kegiatan itu kayak malah sama lawan jenis. Ngerti nggak? Mungkin itu waktunya me time. Tapi bukan berarti kita cari pelampiasannya ke lawan jenis. Ya sama kayak tadi tuh loh, kayak ya komunikasi sesuai kebutuhan gitu kan. Ini dia juga nanya nih, ini yang terakhir ya dari F.Arasya lagi. Apakah kalian tipe pasangan yang harus call tiap malam? Penting gak sih hal itu menurut kalian? Disclaimer, kita juga pernah LDR 2 tahun.
Jadi gini, kita selama kita kuliah gitu ya, kita berangkat ya udah, aku berangkat gitu. Terus nanti aku udah di kos. Nanti ceritanya itu kita via telepon biasanya, tapi itu juga nggak tiap hari telepon gitu loh. Kayak misalkan aku udah di kosan, terus dia aku bentar lagi nyampe kos, habis itu telepon ya, udah kayak gitu. Tapi kita chatnya tuh bener-bener lebih sering jarang. cerita ini sih. Iya. Tadi aku gini, kamu gimana? Ya gitu aja. Ya udah gitu. Jadi kita emang bukan tipikal yang harus banget call tiap malam atau tiap hari, sesuai kebutuhan aja sih. Selebihnya ya udah kayak masing-masing. Kadang kita misalkan chat gitu kan malam udah nggak ada yang perlu dibahas, ya udah kita nggak maksain balas. Kadang justru itu yang bikin bosan sih kadang. Ya pokoknya jangan dipaksain. Kalau misalkan lagi, kadang tuh kita tahu gitu loh, kayaknya nih emang lagi nggak ada topik, ya udah dia main game atau ya udah kita kayak kegiatan masing-masing aja gitu. Kalau misalkan kayak ini kayaknya nggak dibalas nggak apa-apa gitu kan. Ya udah deh nonton film, YouTubean. Aku biasanya nge-game gitu kan. Kadang kalau misalkan dia udah nggak balas gitu, karena aku cuma misalkan aku balas oke doang, kan udah nggak tahu nih mau, kadang emang udah nggak ada topik, dia nggak nge-read gitu loh. Dan ya udah ntar. Tapi kalau misalkan ada yang urgent, bentar dong mau cerita, tetap fast respon gitu. Karena kan kita lagi megang HP, cuman emang lagi buka aplikasi lain. Udah, kayak hari ini lebih banyak bahas hubungan ya guys. Selanjutnya kalian kalau punya ide-ide atau saran aku sama Mas harus bikin konten apa, bisa tulis. Makasih teman-teman yang udah bersedia nanya-nanya ke kita. Maaf ya, baru pertama nih, jadi agak-agak bingung. Kayak nggak ada persiapan, nggak ada briefing apa-apa. Jadi ya udah, ngalir aja. Udah ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.